Baik, perkenalkan nama saya Agustinus Vincent Varenesias. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi Publish or Perish, Fast Viewer, lalu Sci-Hub, lalu ada Paperpole, dan yang terakhir ada Adobe Firefly, yaitu untuk pemenuhan tugas UAS Emerging Technology. Baik, kita langsung mulai saja. Dimulai dari aplikasi Publish or Perish 8. Publish or Perish itu adalah program perangkat lunak atau software yang mengambil dan menganalisis suatu kutipan akademik. Program ini menggunakan berbagai jenis sumber data untuk mendapatkan kutipan mentah, kemudian menganalisisnya dan menyajikan berbagai metrik kutipan, termasuk jumlah artikel, total kutipan, dan indeks H-nya. Baik, jadi untuk Publish or Perish adalah program untuk mengambil dan mencari jurnal, bisa untuk mencari jurnal juga, dan melihat jumlah citasi dan segala macam sesuai dengan topik yang kita cari. Sekarang kita langsung coba aja untuk memakai aplikasi Publish or Perish ini. Ya, di sini adalah aplikasinya. Publish or Perish. Nah, di sini kita bisa mencari jurnal berdasarkan tempatnya. Misal kita mencari di Crossref, Google Scholar, PubMed, OpenAlex, Scopus, dan Web of Science, Semantic Scholar. Lalu misal kita coba cari di yang ini, Scopus. Misal tentang title wordnya mengenai IT Balance Scorecard. Setelah kita title wordnya kita pakai keyword yang ini, kita langsung search. Nah, langsung muncul 58 paper dan jumlah citasi dari semuanya ini ada 58 kali, dan sites per tahunnya adalah 23,52. lalu untuk H dan G dan segala macam seperti ini. Oke, lalu kita bisa lihat jumlah papernya seperti ini. Misal kita buka salah satu ya, langsung kita klik 2 kali. Nah, di sini langsung muncul seperti ini ya. Jadi langsung tidak bisa, maksudnya kita tidak bisa langsung langsung klik 2 kali di situ. Artinya kita langsung cari secara judulnya aja, judulnya di sini. Atau coba kita mencari dengan Google Scholar aja. Misal kita cari IT Balance Score, search. Jadi untuk kita menggunakan dari Scopus itu langsung muncul seperti ini ya, jika kita langsung klik. Sekarang kita coba menggunakan Google Scholar di sini. Nah, untuk Google Scholar bisa kita lihat hasilnya langsung muncul ya. Untuk Google Scholar ada 200 paper dan jumlah citasinya ada 4.307 kali, dan per tahunnya ada 159 kali. Lalu kita bisa lihat citation matrix di sini, sama seperti yang ini juga citation matrix. Nah, jumlah rentang waktunya itu dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2023. Jumlah papernya berapa, citasi, H-index, G-index, dan segala macam. Nah, kita langsung coba klik di sini. Nah, langsung muncul untuk papernya. Namun untuk paper yang di sini ini close access ya. Jadi kita tidak bisa membukanya secara langsung. Misal kita klik yang ini. Atau mungkin kita coba klik yang ini aja, proses penerapan. Nah, ini misal dari
yang kita klik tadi, analisis penerapan Smart City menggunakan anti-balance scorecard. Nah, bisa kita lihat di sini, kita bisa melihat PDF-nya dalam bahasa Indonesia. Kita klik aja. Nah, ini adalah papernya. Jadi kita dari hasil pencarian menggunakan aplikasi Publish or Perish di sini, menggunakan source-nya dari Google Scholar mengenai title words-nya mengenai IT Balance Scorecard. Kita bisa melihat hasil paper atau penelitian yang terkait dengan IT Balance Scorecard sesuai dengan yang kita cari di sini. Nah, ini adalah contohnya dari hasil pencarian di Google Scholar. Nah, seperti ini. Jadi ada 200 paper dan ada tahunnya, publikasinya di mana juga, lalu publishernya di mana apa, lalu ini tipenya. Oke, misal kita coba yang lain ya, untuk crossref misal kita coba pakai topik yang sama. Nah, kita langsung cari, langsung saya klik enter tadi. Nah, seperti ini. Jadi muncul dari source crossref, kita bisa lihat hasil semua paper mengenai IT Balance Scorecard. Di sini ada 1000 paper. Karena tadi batas dari crossref kita bisa mencari sampai 1000 paper. Lalu jumlah citasinya ada 2300, citasi per tahun 43 dan segala macam. Nah, jadi kurang lebih sama ya untuk pencarian papernya. Kita bisa munculkan di sini mulai dari Google Scholar, Scopus dan segala macam. Nah, sekarang kita coba untuk yang PubMed. Misal IT Scorecard. Nah, kita cari. Nah, untuk yang dari PubMed muncul ada hanya 2 ya di sini. Jadi ada 2 paper dari tahun 2007 sampai 2003. Nah, ini 2007 sama 2012 ya untuk papernya. Jadi setelah kita klik papernya, kita bisa lihat detail di sini. Detail papernya. Kita bisa lihat untuk detail papernya, lalu kita bisa mencari menggunakan source yang lain. Dan ini adalah contohnya. Ini ada tanda bintang 1, bintang 2 dan bintang 3. Itu artinya ada ketentuan masing-masing dari source-nya. Jadi kalau bintang 1 ini free data source, jadi kita bisa mencari secara bebas. Lalu untuk yang bintang 2 seperti Scopus, Semantic Scholar ini kita harus free registration required, harus registrasi dulu. Lalu yang bintang 3 ini dari Web of Science ini kita harus melakukan subscription eksternal. Oke, sekarang kita coba aja yang free data source saja ya. Jadi dari ini kita sudah coba. Sekarang yang terakhir, kita sekarang coba yang dari source-nya OpenAlex. Ini untuk yang OpenAlex, coba kita search oke. Search. Oh, nggak ketemu ya untuk dari OpenAlex IP Balance. Oh, ini seperti itu. Oh ya, tidak bisa.
Jadi yang bisa berjalan untuk saat ini ada 4 source yang saya coba, ini berjalan semua. Oke, jadi kurang lebih untuk penjelasan aplikasi Publish or Perish seperti itu. Kita sekarang lanjut ke aplikasi yang kedua, yaitu mengenai False Viewer. Nah, False Viewer ini adalah sebuah perangkat lunak untuk membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Nah, jaringan-jaringan ini dapat mencakup jurnal, peneliti, atau publikasi individu yang dapat dibangun berdasarkan hubungan kutipan, keterkaitan bibliografis, korelasi kutipan, atau korelasi penulis bersama. Nah, jadi di False Viewer ini juga menyediakan fungsionalitas penambangan teks yang dapat digunakan membangun dan memvisualisasikan jaringan keterjadiannya istilah-istilah penting yang diekstraksi dari kumpulan literatur ilmiah. Nah, jadi False Viewer ini adalah sebuah software juga untuk memvisualisasikan jaringan bibliometrik. Oke, sekarang kita langsung coba aja untuk False Viewer ini. Aplikasinya sudah saya buka. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dari mengenai ini yaitu dari hasil yang ini. Misal kita dari hasil Google Scholar yang ini, paper mengenai IT Billing Scorecard di sini kita cari. Nah, dari hasil 200 paper ini kita bisa save result, lalu resort as RIS atau Ref Manager. Kita save resultnya dari pencarian ini, kita bisa save result sebagai RIS atau Ref Manager, lalu kita taruh di dokumen. Bentar, saya taruh di dokumen nah, misal RIS. Nah, jadi kita bisa simpan di sini RIS mengenai IT. Nah, kita save. Nah, setelah kita save, setelah itu langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita buka False Viewer. Nah, kita di menu yang kiri ini, yang untuk bagian map ini, kita klik create. Nah, kita klik create, lalu pilih yang paling bawah, create a map based on text data. Nah, jadi kita menggunakan text data dari RIS yang kita save tadi dari hasil pencarian di Google Scholar menggunakan Publish or Perish ini. Kita save sebagai Ref Manager. Nah, sekarang kita lanjut next. Nah, kita pilih untuk read data from reference manager file. Nah, di sini kita bisa lihat support file yang disupport kita jika kita memilih ini adalah RIS. Nah, persis seperti yang kita save di sini. Nah, kita save RIS Ref Manager seperti itu. Jadi kita bisa klik RIS di sini, langsung ya kita langsung klik RIS, kita klik next di sini, lalu kita pilih RIS file yang telah kita simpan tadi ya. Kita langsung buka aja. Nah, di sini, nah ini adalah file RIS yang telah saya save tadi. Oke, kita langsung coba klik OK, lalu kita klik next, lalu kita klik next aja. Lalu ini kita pilih yang binary counting, lalu minimum number of occurrence of term. Jadi minimum ini maksudnya adalah minimum jumlah angka yang muncul secara bersamaan. Jadi ada 10 yang sama seperti itu dari semuanya. Jadi kita coba turunkan aja jadi 4 mungkin. Jadi kita turunkan jadi 4 aja biar lebih banyak. Oke. Kita klik next. Terus number of term to be select, misal kita the default choice is select 60%. Oke, jadi untuk default itemsnya ini default choice-nya 60%. Jadi kita coba ambil 120. Langsung klik next.
Nah, di sini langsung muncul verify selected items. Jadi kita bisa milih di sini. Nah, kita bisa pilih aja. Misal kita nggak mau memunculkan mengenai apa ini, termnya Kaplan, lalu Norton. Nah, mungkin kita bisa memilih-milih yang sesuai dengan yang relevan dengan topiknya. Jadi misal mengenai university, business strategi, perspektif, ada strategi, alignment. Nah, untuk yang Norton, Kaplan ini mungkin tidak terlalu sesuai. Oke, kita klik yang green ini, kita hapus. Lalu PSC, scorecard, paper ini kita tak perlu. Lalu mengenai konsep, function, value, analysis, case study. Oke, measure. Oke, kita langsung, kalau sudah kita memilih memverifikasi term yang telah kita pilih, kita langsung klik finish aja. Nah, jadi dari hasil pencarian publish or perish yang ini, dari Adoros Paper, kita coba bikin mapping menggunakan Fast Viewer di sini. Nah, maka munculnya akan seperti ini. Jadi topik balance scorecard yang paling besar, artinya yang paling banyak dibahas. Jadi mengakar pada topik-topik yang kecil. Jadi mengenai COVID di sini kecil, lalu balance scorecard perspektif ya. Jadi balance scorecard ini mengarah ke atas, artinya yang ini COVID, lalu balance scorecard perspektif, lalu kemana performance measurement di sini, lalu ada IT strategi. Nah, yang kecil-kecil ini adalah topik-topik yang jarang dibahas pada sebuah penelitian. Nah, jadi semakin besar di sini, maka penelitiannya itu semakin sering untuk dibahas. Nah, jadi bisa kita lihat di sini company, research, success. Nah, kita bisa pilih-pilih development. Nah, sekarang kita coba bikin mapping yang lain ya. Jadi kita coba bikin mapping yang lain. Misal saya search lagi untuk topik yang lain. Misal topiknya adalah traveling, algoritma mengenai algoritma TSP, salesman problem. Nah, kita search. Nah, dari hasil traveling salesman problem ini muncul Adoros Paper dengan citasinya ada 106.000 dari rentang tahun 74 tahun, dari 1949 sampai 2023 ya. Langsung kita coba langsung save seperti biasa. Kita save as RIS, lalu kita beri nama traveling salesman problem. Oke, langsung kita klik save. Nah, setelah kita klik save, kita kembali ke Fast Viewer. Jadi ini adalah mapping yang tadi mengenai IT balance scorecard. Jadi IT balance scorecard kita berhasil mendapatkan mapping di sini. Kita bisa klik save aja. Nah, Fast Viewer, kita bisa klik save. Kita langsung klik aja. Misal di sini aja ya. IT balance scorecard. Fast Viewer. Nah, kita klik save. Oke, nah ini kita sudah save untuk yang ini. Sekarang kita coba bikin baru ya. Kita langsung klik create seperti biasa. Jadi setelah kita klik create, kita klik yang paling bawah tadi, create a map based on text data. Nah, kita klik next. Lalu read data from reference manager file. Kita klik next lagi. Lalu kita klik browse. Nah, yang tadi kan IT balance scorecard.
Sekarang kita mengenai traveling salesman problem. Kita klik OK, kita klik next. Ini kita klik next saja langsung. Ini kita pilih binary counting. Lalu number of occurrence kita buat sama aja ya. Nah, 4 aja. Kita klik next. Lalu kita biarkan ini secara default saja. Kita dari 52 kita ambil defaultnya 60%, jadi ada 31. Oke. Nah, seperti ini. Jadi muncul traveling salesman problem. Jadi ini adalah term-term yang bisa kita pilih. Misal yang tidak ingin kita munculkan adalah NP hard problem, lalu price, special drone di sini yang sekiranya tidak perlu kita masukkan ke dalam mapping di sini, mapping host viewer ya. Misal untuk yang truk ini kita tidak perlu, well, lalu customer extension branch, sell case, oke, kita klik finish. Nah, jadi untuk hasil dari traveling salesman problem di sini mengenai genetic algorithm yang paling banyak dibahas ya, karena ini yang paling besar. Lalu di sini ada mengakar kepada customer, varian, PTSP, extension, complexity, local search, node, branch, dan segala macamnya. Oke, jadi ini adalah hasil mapping mengenai pencarian traveling salesman problem dari publish or perish. Misal kita coba yang lain ya, yang terakhir, misal kita pengukuran kinerja sistem informasi. Kita klik search. Nah, ini langsung muncul ada 111 paper. Langsung kita klik save aja, RIS pengukuran kinerja sistem informasi. Ini kita klik save. Oke, sekarang kita balik ke fast viewer, kita klik create baru, langsung kita klik next, lalu read data from reference manager file, lalu kita klik pilihannya yaitu pengukuran kinerja. Oke, kita klik next, kita biarkan saja next, binary counting, lalu untuk occurrence-nya kita buat 3 atau 2 atau 3 deh. Nah, terus habis itu kita ambil secara maksimal aja number of term-nya. Nah, sistem informasi, pengukuran kinerja, sistem penghargaan, total quality, oke. Nah, ini langsung muncul termnya. Jadi kita coba langsung pilih aja semuanya ya termsnya, karena menurut saya ini kurang lebih sama ya. Maksudnya masih berkaitan dengan tema mengenai pengukuran kinerja sistem informasi. Nah, kita klik finish, langsung kita klik yes. Nah, di sini langsung muncul pengukuran kinerja sistem. Nah, ini ada mengenai topik mengenai sistem pengukuran kinerja, lalu balance scorecard. Jadi pengukuran kinerja di sini banyak menggunakan balance scorecard, topik yang dibahas. Lalu ada total quality management, lalu ada sistem penghargaan. Nah, jadi pengukuran kinerja sistem informasi ini ada sebuah sistem penghargaan juga yang dibahas di dalam sebuah penelitian. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk penjelasan mengenai Force Viewer. Sekarang kita lanjut ke aplikasi yang ketiga, yaitu Sci-Hub. Oke, nah Sci-Hub awalnya merupakan alat untuk memberikan akses cepat ke artikel dan jurnal ilmiah. Artikel tersebut adalah media utama yang dalam komunikasi pengenalan ilmiah. Sekarang Sci-Hub telah berkembang menjadi sebuah database yang berisi 88 juta artikel penelitian dan buku yang secara bebas dapat diakses siapa saja untuk dibaca dan diunduh. Nah, jadi karena sekarang untuk
sebuah paper dan sebuah buku itu banyak yang berbayar, sehingga pembuat dari Sci-Hub ini memiliki misi untuk membuat semua pengetahuan itu bisa kita akses secara gratis seperti itu. Nah, sekarang kita coba aja untuk Sci-Hub aplikasinya. Nah, ini adalah aplikasi Sci-Hub-nya. Misal kita coba buka sebuah paper yang close access ya, misal ini misal mengenai performance indikator. Nah, misal untuk yang ini, benar, kita coba kita ambil yang dari tahun 2020 aja. Nah, misal yang ini ya. Nah, kita cukup ambil doi-nya aja. Nah, ini kan kita tidak bisa membuka ya, kita harus membeli papernya ini sehingga kita bisa membuka. Jadi kita cukup ambil doi-nya aja, kita klik, kita copy doi-nya, terus kita search di sini di Sci-Hub-nya, langsung kita klik open. Nah, jadi dari hasil yang tadi itu aplikasi sustainable smart building feature and key performance indicator dari sustainable cities and society ini kita bisa buka melalui Sci-Hub. Nah, di sini ini adalah isi dari papernya. Nah, ini adalah isi dari sebuah papernya. Oke, jadi dari Sci-Hub ini kita bisa membuka sebuah jurnal yang tadinya close access jadi menjadi open access. Kita bisa membuka sepuasnya. Jadi kita tinggal ambil doi-nya aja di sini sehingga bisa terbuka aksesnya. Oke, untuk yang selanjutnya ada aplikasi Paperpol. Paperpol di sini adalah alat penulisan yang menggunakan teknologi pembelajaran mesin untuk membantu meningkatkan kemampuan menulis akademik. Nah, jadi Paperpol membantu dalam proses menulis, memberikan secara real time untuk meningkatkan ejaan, tata bahasa, struktur kalimat, dan pemilihan kata. Nah, jadi di sini Paperpol mirip seperti aplikasi Grammarly. Jadi ini adalah asisten writing tool yang memberikan saran atau suggestion atau koreksi mengenai penulisan kita yang salah, jika ada grammatical error atau segala macamnya yang kurang pas. Oke, langsung kita coba aja. Misal saya buka Paperpol-nya. Nah, di sini sudah saya buka ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya coba kita buka ChatGPT. Kita ambil aja buat misal kita minta buatkan ChatGPT satu paragraf in English without concerning grammar, misal gitu. Kita buat satu paragraf in English tanpa memperhatikan sebuah grammar. Nah, jadi misal seperti ini. Misal ini terlalu pendek ya. Misal kita buat make longer. Nah, kita buat lebih panjang lagi. Nah, kita langsung copy aja di sini hasil dari pembuatan satu paragraf dalam bahasa Inggris dari ChatGPT. Kita langsung masuk ke sini, kita langsung pas di sini. Nah, langsung setelah itu langsung untuk Paperpol-nya langsung secara otomatis akan melakukan scanning text. Nah, jadi di sini ada banyak saran ya, saran untuk perbaikan dari paragraf ini. Misal yang ini,
rephrase. Jadi kita harus disarankan untuk melakukan parafrase. Jadi di sini ada kurang kata-kata there is a burning desire to explore. Nah, jadi kita misal kita accept, nah langsung berubah. Jadi langsung berubah. Lalu ini ada noun number, word choice, dan preposition. Mungkin ini kata-katanya preposition. Nah ini adalah suggestionnya. Nah kita bisa accept all. Nah jika kita sudah accept all maka langsung berubah ya di sininya. Nah misal untuk article usage di sini langsung klik accept. Nah lalu ada conventions, word choice, kita accept lagi. Dan yang ini article usage kita accept lagi. Nah ini kita accept lagi, ini kita rephrase lagi. Lalu ini ada subject verb agreement. Lalu ini ada article usage. Nah jadi hasil dari semuanya ini dari sebuah paragraf yang tanpa memperhatikan grammar di sini misal. Nah ini langsung dikoreksi oleh Paperpol sehingga sehingga kalimat atau paragraf yang telah kita buat secara grammar menjadi lebih baik dan lebih benar dan lebih pas sesuai dengan aturan bahasa Inggris. Oke, jadi di Paperpol ini kita bisa melakukan cek manuskrip. Jadi kita langsung bisa cek melakukan upload manuskrip. Dan juga kita bisa menggunakan add-in di sini. Add-in untuk Paperpol. Untuk di Word. Jadi di Word kita bisa menggunakan add-in untuk Paperpol. Jadi ini adalah langkah-langkahnya jika kita ingin menambahkan add-in Paperpol di Microsoft Word. Nah, di sini kita bisa support untuk Word 2016, 2019, lalu 365. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasi yang Paperpol. Sekarang kita lanjut ke aplikasi yang terakhir yaitu Adobe Firefly. Nah, Adobe Firefly ini adalah keluarga baru dari model AI generatif kreatif yang hadir dalam produk Adobe dengan fokus awal pada generasi efek gambar dan teks. Nah, Firefly akan menawarkan cara baru untuk berideasi, mencipta, dan berkomunikasi sambil secara signifikan meningkatkan alur kerja kreatif. Firefly adalah perluasan alami dari teknologi yang telah diproduksi oleh Adobe selama 40 tahun terakhir. Didorong oleh keyakinan bahwa setiap individu harus diberdayakan untuk mewujudkan ide-ide mereka ke dunia secara tepat seperti yang mereka bayangkan. Nah, jadi di sini Adobe Firefly adalah aplikasi yang telah dibuat oleh Adobe ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan praktek Adobe Firefly untuk mengubah sebuah background menjadi suasana di luar negeri. Oke, sekarang kita pilih untuk fitur-fiturnya. Di sini ada banyak text to image, generative fill, text effect, extend image, trigger to image, dan generative recolor. Nah, jadi untuk yang kali ini kita menggunakan generative fill. Kita klik generate. Nah, untuk filenya ini saya sudah menyiapkan foto saya. Nah, di sini latarnya yaitu perkotaan biasa. Sekarang kita coba ubah menjadi latar yang di luar negeri. Misal latar yang di luar negeri adalah Menara Pisa Tower skenario. Nah, kita langsung generate aja di sini. Nah, di sini adalah hasil dari generate backgroundnya. Nah, ini mungkin kurang pas ya karena terlihat ini lebih besar. Nah, kita bisa klik more aja. Jadi sampai ketemu hasil yang pas jika kita gunakan untuk mengubah backgroundnya. Jadi kita bisa pilih yang paling pas. Misal untuk yang ini masih belum pas semua,
kita klik more aja. Ini masih kurang pas, kita pilih lagi yang lain. Masih kurang pas ya. Nah, seperti ini yang mungkin paling pas ya, gambar yang paling pas yang bisa kita lihat sesuai dengan latarnya. Jadi di sini ada latarnya, ini adalah menaranya. Jadi kita bisa mengubah background sesuai dengan generate yang kita mau. Kita langsung klik aja, ketik aja Pisa Tower gitu ya. Nah, tapi namun karena ini AI ya, jadi untuk generate-nya itu tidak selalu pas ya sesuai dengan keadaan dari pose fotonya. Jadi di sini kalau kita pilih yang ini pasti terlihat kurang pas, sehingga kita harus memilih sesuai dengan apa yang kelihatannya yang paling pas. Nah, seperti ini. Jadi ini mungkin yang kelihatan paling pas ya untuk mengubah untuk mengubah backgroundnya. Kalau kita coba klik more aja, barangkali ada yang lebih pas lagi, misal untuk pemandangannya, pengambilan backgroundnya yang lebih pas. Nah, seperti ini. Nah, ini juga pas ya, untuk mungkin bisa yang paling pas, yang lebih pas daripada yang sebelumnya. Oke, jadi ini hasil dari pengubahan background. Kita klik keep aja. Nah, setelah itu kita langsung sudah selesai ya untuk pengubahan background. Langsung kita bisa download aja gambarnya. Nah, langsung kita download. Nah, dari hasilnya kita bisa lihat dari hasilnya seperti ini. Kita buka, taruh di sini aja ya. Nah, jadi dari hasilnya di sini adalah editan background sesuai dengan tema, yaitu backgroundnya berubah jadi latar luar negeri. Yang awalnya backgroundnya latarnya seperti ini, langsung berubah secara mudah dan praktis. Kita tinggal search aja di sini, kita ingin background seperti apa. Oke, jadi kurang lebih penjelasan kelima aplikasi, mulai dari Publish or Perish, Fast Viewer, Sci-Hub, Paperpong, dan Adobe Firefly untuk pemenuhan tugas emerging teknologi. Kurang lebih sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.